kerjaannya ini itu. Tapi ya kalau ketemu juga ya udah, semua hal itu tiba-tiba tersingkirkan aja begitu aja. Padahal bisa aja itu karena feeling gitu. Iya. Kasus paling sederhana kalau di dunia arkeologi kayak ini, liang buah. Awal-awal penelitian liang buah mereka nggak nemu apa-apa. Mereka ketemu satu bongkahan batu yang secara etika arkeologi itu nggak boleh dibongkar. Tapi para peneliti terdahulu itu punya keyakinan, ini di bawah batu ini kalau dibongkar nemu sesuatu nih. Bener, dibongkar nemu manusia purba, Homo florensis. Kan jadi lucu. Feeling itu. Insting. Ya kan? Tapi juga dikesampingkan tuh. Ketika udah ketemu situsnya, ketemu temuannya, udah lupa mereka sama instingnya gitu. Dan itu kan kayak sebenarnya mengundi. Iya. Mengundi nasib, taruhan. Iya, natural insting. Iya. Lagi kan pasti mereka tuh ketika melakukan hal itu ada dua hal yang dalam diri bertentangan. Iya. Kalau berhasil ini penelitian sukses, kalau gagal mereka dihujat. Iya. Nggak cuma dihujat, gelar hilang. Iya. Ya kan? Ada taruhan besar di situ, tapi nggak tahu kenapa kebanyakan orang Indonesia tuh instingnya bagus di dunia arkeologi. Nggak tahu kalau di dunia lain ya, dunia akademis lainnya, tapi kalau di dunia arkeologi rata-rata instingnya bagus. Iya. Kadang tuh cuman iseng dari situs jalan-jalan, iseng aja, nggak tahu mau kemana, ngikutin jalan. Itu yang paling sering banget lah kejadian kan. Ya dari satu tim paling kalau yang kan ada yang penasaran kan, pengen jalan, pengen lihat. Sebenarnya cuma pengen lihat hutan atau misalnya lihat kondisi sekitar nih gimana. Tapi karena mungkin ada ketertarikan tersendiri ya, mungkin insting kan. Kadang nemu gitu kan, kadang malah dapet cerita. Ya itu sih yang banyak terjadi. Entah kenapa dunia kayak arkeologi budaya itu lebih lekat dengan dunia spiritual ya. Karena mungkin karena budaya yang diajarkan oleh nenek moyang kita juga budaya lisan, budaya tutur. Jadi kesannya kayak kita cuma ditinggalkan satu clue terus buat menyelesaikan satu puzzle besar gitu. Iya. Dan beberapa kali kan kalau misalnya ketemu sama orang-orang pasti mereka bakal sering nyinggung. Kenapa nggak belajar spiritual aja gitu. Soalnya bakal berkaitan loh ini. Padahal kan kalau orang biasa mikir itu nggak make sense gitu. Nggak make sense. Apa ya? Ya ini ilmu gitu loh. Nggak harus berkaitan dengan hal mistis. Iya. Tapi kan pada kenyataannya juga di lapangan ya mau nggak mau. Ya tetap dipakai. Iya. Tetap bakal dipakai. Saya tiba-tiba ada penggalian pertama, ada yang kesurupan lah. Iya. Padahal warga udah mewanti-wanti. Ya kita kan juga nggak bisa menafikan hal itu gitu loh. Kadang kan banyak ya orang yang melupakan hal kecil seperti itu gitu. Entah itu kayak berkunjung lah atau ngapain gitu kan. Itu kadang ada hal-hal unik juga itu kayak gitu. Kayak misalnya ke candi misalnya. Banyak orang takut karena dibilang angker atau apa. Padahal kalau niatnya pun baik juga ya biasa aja. Iya. Kekuatannya nggak keluar. Iya. Biasanya kan kita tidak menantang atau kita kan cuma untuk sekadar mengingat apa yang terjadi dan warga juga pasti nggak mau wanti-wanti itu gitu kan. Paling cuma bilangin jangan gini mas, nanti kalau ke situ cuman jangan melakukan hal ini hal itu, jangan. Kadang kan pakaian juga kan ngaruh. Iya. Kayak di gunung juga kan juga banyak kasus-kasus orang kesurupan dan lain-lain kan. Padahal menurutku ya wajar gitu ketika gunung banyak orang kesurupan karena ya itu tempatnya mereka gitu. Dan orang ketika mendaki pun banyak lupa hal itu. Mereka lupa diri. Terus ujung-ujungnya ya melakukan hal goblok gitu. Hal bodoh. Ya kesurupan, nanti yang repot siapa? Juga orang bawah. Hidup. Ya jatuhnya mau dibilang itu sebagai semacam apa ya? Semacam sugesti bisa. Tapi setidaknya di luar itu semua bukan cuma sugesti sih, tapi setidaknya yaitu etika. Etika dasar hidup bersosial di Nusantara ya kita di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Ya kita setidaknya menghormati aja gitu loh. Karena banyak kok kasus-kasus kayak gitu. Pendaki hilang. Ya pendaki hilang nggak ketemu. Terus gara-garanya apa gitu kan, surupan gitu kan. Iya kadang
gara-gara sembarangan nebang pohon atau matain ranting. Tapi kalau dimasukin logika juga nggak masuk. Susah. Iya. Di dunia medis pun tidak ada istilah kesurupan. Ada istilah kesurupan di dunia medis, bingung dokter-dokter. Iya. Penjelasannya pun walaupun ada itu juga agak aneh sebenarnya. Ketika itu dibilang alam bawah sadar, itu hal lucu sebenarnya menurut mungkin pandangan orang-orang awam ya. Maksudnya dia kok bisa tahu detail gitu loh. Kalau bawah sadar otomatis dia pernah melakukan dan itu tersimpan. Iya, di memori. Iya, memori bawah sadar. Tapi kalau misalnya orang kesurupan terus dia jadi sesepuh di situ, dia tahu semua asal usul dan lain-lain kan, nah itu juga sebuah hal yang aneh gitu. Ya kalau ngerujuk ke sainsnya sih gampangannya lihat ke DNA-nya ya gitu kan. Biasanya memori-memori dari leluhur kita itu kan tersimpan di DNA kita gitu kan. Kalau itu misalnya bisa semuanya dibedah, ya mau itu reinkarnasi kayak mau itu apapun istilah spiritualnya bisa diilmiahkan gitu loh. Cuma membuka tabir itu kan juga kayak buka kotak Pandora atau nggak gampang. Karena kalau itu kebuka, ya manusia udah nggak butuh apapun, nggak butuh teknologi, nggak butuh segala bentuk fisik yang memudahkan. Repot jadinya. Tapi menariknya itu sih di Indonesia lah khususnya. Mungkin itu ya yang membuat orang-orang makin suka ke Indonesia mungkin. Ya, mereka nggak menemukan itu di negara asalnya mereka karena apa ya? Iya itu mereka udah hidup berdampingan dengan teknologi yang maju. Jadi hal kayak gitu dikesampingkan gitu. Sedangkan di kita ya kita mau zaman sekarang tahun 2020 lah ya. Teknologi udah maju banget, kurang apa gitu. Internet udah di mana-mana sampai pelosok-pelosok juga pasti udah ada beberapa provider internet kan. Cuma perkara kayak gitu tetap ya nggak bisa dikesampingkan lah. Iya. Mau itu di ujung tempat saudara kita di Papua juga namanya orang berdampingan dengan spiritual tetap ada. Iya. Ritual-ritual tertentu buat melakukan apa. Misalnya kita sebagai seorang arkeolog ya datang ke satu tempat yang penuh dengan adat dan istiadatnya masih kental, nggak mungkin kita berperilaku sembarangan. Karena tau udah pasti lah kita pribadi punya pengalaman masing-masing tentang hal itu kan. Ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan segala macam. Terus akhirnya balik lagi ke budaya spiritual lagi gitu. Ya terlepas percaya nggak percaya, adanya begitu. Iya. Tapi kejadian-kejadian itu membentuk ciri kita. Iya. Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu membentuk watak kita. Jadi eling dan waspada. Ya. Kalau bagi aku dari kata Mas Teh tadi, orang Baratan di sini mereka karena hidup bersampingan dengan teknologi yang sangat maju. Ketika datang di Indonesia, mereka mau mencoba kan. Kalau menurut aku ya bukan berarti tidak ada di sana, tapi kentalnya spiritualitas itu di sini. Ya. Kentalnya di sini, kamu hanya datang ketika medan magnet ketemu besi, otomatis saling tarik menarik kan. Ya ketika orang barat, orang luar negeri datang ke Indonesia, apa yang mereka cari langsung mulai satu persatu terjawab. Padahal di negaranya sendiri bukan berarti tidak ada, hanya mungkin masih kurang tingkat eksplorasi. Iya, tingkat dunia spiritualis itu. Karena sejak awal peradaban kan spiritual itu mengisi kekosongan dalam sains. Iya. Mengisi kekosongan sains. Dan orang luar negeri yang notabene mereka ya hebat ya. Iya. Otaknya kan ya, tapi maju ya. Datang di Indonesia untuk mengisi kekosongan sains itu.
dan negara kita kental. Negara yang penuh misteri, dan sebagai arkeolog kita ikut bermain di dalamnya, memecahkan puzzle-puzzle itu. Kenapa orang barat datang di sini, ada apa? Dari zaman dulu itu mah, dari zaman Belanda itu kayak gitu tuh. Belanda aja kan sebenarnya juga bawa Iya, dari sananya. Ya, Cuman kan itu sebuah hal apa ya, yang dalam tanda kutip ya tidak dipublikasikan dan tidak ada cerita. Pasti orang-orang lokal lah pasti pernah lah melihat kayak griffin atau apa gitu kan. Tapi kan orang lokal juga bingung itu dari mana. Karena ya makhluk kayak gitu tuh banyak bentukannya. banyak. Yang viral kemarin yang hybrid, kunti hybrid yang pendek bisa nyelam. Itu kan ya jarang dilihat. makhluk cacat. Bisa dibilang juga spesies gitu, spesies baru perkuntian ya. Iya. Apa Kunti sih air, ya? kunti air. Ya apa sih yang enggak di Indonesia kan? Kalau misalnya kayak kita lihat Negara mana yang mempermainkan hantu kan? Iya. Kayak misalnya Negara mana kayak yang menghina hantu? Indonesia. Iya. Kayak di Amerika ada Bigfoot, di kita genderuwo. Iya. Iya. Orang kadang jualan sate sama genderuwo. Iya. Orang sana Itu juga satu spesies Bigfoot. iya, Yeti kan sebenarnya juga. Iya, Kalau- Bigfoot. Kalau misalnya dari Ya, segi genderuwo. apa ya? Segi penampilan morfologi tubuh ya Bigfoot, Iya. Yeti. Cuman ya karena lingkungannya putih, ya kan kalau di hitam sendiri kan ada manusia ditombak. Ya barangkali ketika orang luar datang di sini, Nangis mereka. mereka apa ya? Mau hidup dalam dunia yang aneh. Aneh dalam tanda kutip kita yang gini, bukan kayak orang-orang awam yang ketika melihat hal-hal gini nggak logis, nggak sesuai nalar. Ketika kita berbicara reinkarnasi, hanya segelintir orang yang bisa, Yang mau menerima yang sih memahami, yang mau menerima. sebenarnya kan juga itu doktrin agama kan. Iya, itu doktrin agama. Dan kalaupun nggak ya mau percaya ya monggo, mau juga ya enggak, ya Iya. terserah. Iya. Karena kalau kamu udah ngerasain hal itu baru bakal ngerti gitu loh. Kan orang baru bakal percaya ketika merasakan. Iya. Ya khususnya di Indonesia lah, yang terlihat kan contohnya seperti itu. Misalnya dia nggak percaya hantu sampai kapanpun, pas dia ngelihat, ya itu dia membuat kepercayaan dia itu tumbuh gitu. Iya. Oh, ada eksistensi selain manusia, kayak UFO lah. Itu contoh gampang. UFO sendiri kita bilang masuk akal bisa, mereka tidak terlihat. Iya. Dan penampakannya juga jarang gitu. Itu kan juga dikenal di dunia dunia Barat. sains. Iya, barat pun juga banyak loh orang yang percaya UFO. Itu pendidikannya udah tinggi. Iya. Dan nggak main-main. Kelas S2, S3 pun masih percaya UFO. Iyalah, di bidang fisika sendiri kan dikenal jenis-jenis dimensi toh, Iya, dengan berbagai macam kualifikasinya lah ya, pengertiannya gitu kan. Dimensi 4 kayak gimana, dimensi 5 gimana, terus sampai ke atas gitu. Ya kita memang belum bisa mencapai ke sana. Tapi pengetahuan kita nggak butuh itu masalahnya. Ketika sampai di Indonesia, semua itu berubah. Semua itu berubah. Mas cuma duduk diam bernapas saja mas, nanti bisa ngerasakan. Karena itu Iya. mematahkan Spekulasi. teori kan. Jadi kayak dia punya shortcut. Iya. Dia contoh kayak misalnya sekarang ngetren yoga nih. Oh, yoga bisa bakar lemak loh hanya dengan beberapa gerakan, terus berkeringat, dan itu bisa misalnya buat diet lah ya gitu. Orang Indonesia siapa yang nggak tahu kalau misalnya cuma duduk diam bernapas, atau kita bisa bilang meditasi lah ya, itu juga tetap menguras energi gitu loh. Iya. Dan itu bisa bikin kita jadi buat diet gitu loh. Soalnya kan ketika meditasi ngeri. kan kita ngatur pola pernapasan. Iya. Ketika pernapasannya bagus, pembakaran juga bagus. Iya. Dan hasilnya keringat. Iya. Tapi kan orang juga nggak masih menganggap meditasi sebuah hal yang tabu karena berkaitan dengan perdukunan mistisme gitu. Iya. Padahal Soalnya ketika orang Indonesia yang duduk, dia mengeluarkan energi dan menarik energi. iya. Kayak gitu sih. Dan juga kan malah orang barat sendiri yang mengatakan bahwa meditasi bagus, yoga bagus.
Lah kita sendiri nenek moyang kita dari Udah zaman ngelakuin itu dari kapan? kayak misalnya nih zaman dulu lah, petani dulu yoga pasti tiap hari. Mm-mm. Di misalnya di hubungan seksual sendiri ada yoga. Ada. Orang dulu tuh nggak perlu obat kuat apa, cuma yoga, pernapasan yoga, mereka bisa tahan berjam-jam gitu. Iya. Ya itu udah dilakuin lama. Simpel, kalau misalnya yang paling gampangnya lagi tuh kayak kalau kita mau naik gunung, biar kita tidak cepat kehabisan energi, kita atur napas. Tempo kita jalan, napas kita seperti apa, itu kan mempengaruhi kekuatan kita di jalur pendakian gitu loh. Semakin tinggi semakin tipis. Iya. Jadi kayak ya kita harus bisa menyesuaikan, nggak harus tiba-tiba langsung bisa gitu kan, enggak, tapi kita penyesuaian toh dari bawah ke tengah ke puncak segala macam kan ada penyesuaian nafas, dan itu udah natural kalau di kita, insting gitu. Jangan kalau orang luar negeri kan hal-hal kayak gitu kalau nggak ada scientific provingnya susah. Maksudnya ini nggak ada bukti sainsnya nih gitu loh. Mereka ya lebih ke logis kan, sesuatu tuh harus bisa dilogikakan. Sedangkan kita nggak butuh hal itu secara menyeluruh gitu loh. Ya sekedar kayak kamu bisa nggak kayak gini, kayaknya bisa deh, coba dulu ya gitu. Itu pasti nanti hasilnya juga bisa gitu loh, meskipun memang nggak terlalu maksimal tapi bisa. Iya. Hanya tinggal diasah aja misalnya kan. Contohnya kayak Pak D yang renang di Kawaijen lah. Itu kan membuat dunia sandkager sebenarnya, kalaupun tahu loh. Misalnya dengan pH rendah itu setara air aki dan lebih kuat. Lebih keras. Batu gamping aja cair gimana tubuh manusia, dan dia berenang 600 meter. BP 600 meter. Dan pas ditanya rasanya gimana Pak? Ya cuma gatel sama perih. Lah itu kan sebuah hal yang di luar nalar. Ya itu salah satu alasan orang luar datang ke sini. Iya, orang luar negeri ditantang, Mas mau berenang nggak gitu, buktiin aja aku udah pernah berenang kok gitu. Indonesia sudah mengisi kekosongan sains. Ya udah punya manusia super sebenarnya. Sudah mengisi kekosongan sains. Manusia super tuh banyak, cuman menghilang kayak Avatar. Ya tetap aja mau di logika kayak apa coba? Di luar negeri hantu diusir. Di kita, di luar negeri, di Indonesia dipakai. pocong dipakai. Selagi ada manfaat, eksploitasi. Apa enggak? Kayak misalnya di rumah makan nih, pesugihannya udah pocong lah, terus ada kuntilanak. Iya kan? Apa yang enggak di Indonesia? Iya. Apa yang enggak bisa menghasilkan duit? Sesuatu yang menghasilkan duit dan mendatangkan rezeki dipakai. Iya. Ya kasarannya loh ngomong, bukan membenarkan hal itu ya. Cuman itu loh contoh sederhana yang terjadi gitu. Iya. Kadang malah ketika ada yang kesurupan malah ditanya-tanya nomor togel lah, nomor apalah, kan itu banyak yang terjadi kan. Kalau di luar ada penampakan dan lain-lain, ya udah diusir. Kalau di Indonesia sendiri kayak di rumah nih, rumah kosong dan lain-lain, dilihat dulu dia ganggu atau enggak. Kalau ganggu diusir, kalau enggak ya udah biarin aja gitu. Ya orang Indonesia dia hidup berdampingan sama portal itu udah lama. Iya. Kayak gitu tuh. Kadang nih di rumah, di kosan lah, atau misalnya di kosan baru gitu kan, ya udah duduk aja gitu, diem gitu. Kalau ngeliat ya udah gitu kan, paling nanti cuma diem gitu. Ntar kalau ada temennya yang video yang viral waktu itu loh, yang ada kontrakan nggak ditempatin selama masa pandemi itu, tiba-tiba pas yang pemilik kontrakannya, penghuni kontrakannya balik, tahu-tahu kesurupan. Padahal dia pemilik loh. Dia di kota, dia tinggal di kota nih, cuma rumah nggak ditempatin berapa bulan aja, datang kesurupan. Berarti kan ada sesuatu hal yang besar. Iya, susah dinalar gitu. Iya, kayak contoh ada Pak D renang di Kawaijan tuh, itu kan kita sama-sama tahu lah beritanya, tim SAR aja belum mau turun karena harus nunggu peralatan dan segala macamnya. Ini Pak D cuma bilang ya itu saudara saya meninggal, saya pengen memakamkan dia dengan layak gitu. Iya. Akhirnya dia cuma copot celana, pakai sempak aja terus renang gitu. Dan sempaknya nggak kebakar. Dan itu nggak cair sama sekali. Sedangkan yang mungkin mohon maaf ya si almarhum ini sendiri itu udah kondisinya ya
Ya udah mengenaskan. Iya. Dan Pak D itu cuma renang dan biasa aja gitu. Iya. Terus ketika ditanya itu panas atau enggak, ya panas dikit mas gitu, nyemplung kaki aja panas gitu. Cuman kalau banyak gelembung tuh panas mas, tadi tuh nggak banyak. Iya, cuma itu aja. Tapi udah dibilas kan mas, Pak, sama air bersih udah Pak, ini cuma merah-merah aja gitu. Iya, itu kita yang melihat sebagai orang awam tuh bingung. Ya bingung. Mau itu peneliti kelas profesor juga pasti bingung. Dan itu kan ada juga beberapa peneliti yang datang ke sana nyemplungin batu dan Hilang. cair. Batunya hilang. Ya itu berarti kan kalau manusia yang masuk itu tuh udah melebur. Iya. Tapi ya itu namanya spiritual tuh susah. Kalau bahasanya orang Jawa, yang penting yakin. Iya. Kalau udah bilang kayak gitu, apapun bisa terjadi. Kayak mantra melepas segel. Dia udah bener-bener break the limit secara manusia gitu. Soalnya kan tuh udah diambang batas kematian juga kan. Iya. Memancing kematian sebenarnya. Iya. Pada saat dia turun, malaikat maut nggak mau turun. Iya. Di atas dia. Lihat dulu nih niatnya apa nih gitu kan. Ini udah dipantau nih orang nih gitu. Ntar lagi nih ya. Oh, nggak jadi. Niatnya mulia. Ya udahlah gitu kan. Ya udah, istilahnya udah dilindungi secara langsung gitu. Iya, di atas. Dan dia kan niatnya juga nggak apa-apa. Dia cuma pengen, ya siapa sih bukan menunjuk diri kan? Iya, maksudnya siapa sih orang yang mau keluarganya nggak dimakamin secara layak gitu loh. Ya kalau orang luar negeri yang lihat itu juga geleng-geleng kepala, nangis mungkin. Terus dia nyoba nyicip satu kaki gitu kan. Langsung sujud, suhu. Ajari aku. Iya. Air dengan tingkat keasaman di Buano itu udah susah dinalar. Air panas aja. Orang udah jerit-jerit kena air panas. Bisa melepuh, kulit kebakar lah. Iya, belum karena keasaman ya. Gasnya aja tuh beracun. Manusia cuma berapa persen yang bisa tolerir. Itu tuh hal yang bikin mungkin kalau dunia sains tahu pun juga anomali, nggak bisa dijelasin. Udah anomali pakai banget itu kalau udah kayak gitu. Coba aja kita lihat penambang belerangnya aja ngerokok. Padahal belerang ngerti sendiri racun. Belerang tuh udah racun. Rokokan tangan kiri, manggul tangan kanan, jalan udah, santai. Jalan. Itu tiap hari. Kadang terbiasa sih kayak gitu tuh. Jadi mutasi. Dan mereka nggak banyak pikiran selain kayak, iya saya melakukan ini hanya untuk keluarga, untuk cari makan gitu, menghidupi keluarga lah gitu. Pikiran mereka sederhana sekali gitu. Tulus dan ikhlas kan. Ya kalau kata peneliti kan, pikiran itu kan bisa mempengaruhi apapun. Iya, dan itu kan emang lagi tren juga kan di beberapa dekade belakangan. Ketika sugesti itu memancing reaksi lain gitu loh, bereaksi berantai. Tubuh kita yang lain keluar. Iya, kayak misalnya kayak haki lah di One Piece. Kekuatan kita yang lain keluar. Kayak aku berpikiran mensugestikan diriku bahwa hari cerah. Gitu aja terus. Pasti bakal cerah gitu. Iya, dan itu nggak mungkin 1-2 orang yang bakal minta itu. Iya. Gitu. Kayak malam minggu lah. Yang pagi pacaran kan pengen gitu loh, cerah nggak hujan gitu. Tapi yang bagi yang nggak punya pasangan yang kan berdoa hujan. Iya, hujan. Karena kuat-kuatan aja. Iya kan? Ada kekuatan aja kan. Kekuatan sugesti siapa nih yang menang gitu. Kalau hujan berarti jomblo nih. Kalau hujan jomblo yang menang. Kalau dia cerah berarti yang pacaran yang menang. Tidur aja. Kekuatan sugesti itu berpengaruh pada saat kita tersesat. Iya, itu juga. Ketika kita tersesat, kita kan gerak nih untuk cari jalan keluar. Terus ini kan mengakibatkan munculnya sebuah solusi. Kita nggak tahu, kita bergerak mencari jalan keluar, tapi sebenarnya di kehidupan yang sebelum itu kita nggak punya kekuatan itu untuk bergerak banyak. Kita hanya santai, nggak kuat. Tapi ketika kita tersesat, itu hal lain kita keluar, sisi lain kita keluar untuk bertahan hidup. Kayak misalnya dikejar anjing lah, kan kita mempertahankan diri. Dan di situ kan sisi bertahan kita kan, adrenalin keluar. Terus energi kita kan kayak
tenaga dalam kita tuh malah ke kompres keluar. Ya, otak jadi mengeluarkan apa ya, Kayak sinyal-sinyal bahaya. sinyal bahaya Oh, ada anjing nih ngejar. yang sebelumnya nggak pernah dikeluarkan, tiba-tiba keluar. ketika kita tersesat keluar. Dan itu sering terjadi. Oh, dikejar maling gitu, dibegal gitu kan. Yang nggak biasa kenceng tuh bisa 120. Kencang. Lubang hajar. Kan itu juga di luar nalar. Menyelamatkan diri. Iya, ketika orang dihadapkan dengan kematian, membuka sesuatu hal yang tabir. Iya, membuka pintu. Sisi dirinya, sisi lainnya keluar. Iya. Pokoknya gimana caranya mempertahankan keluar. diri. Kekuatan yang tidak terlihat. Mana ya aku pernah dengar itu? Apa? Ketika kita tersesat, sisi lain kita keluar untuk bertahan. Itu udah insting kok. insting dasar manusia ketika mereka pengen survive. Ya. Kenapa ya? Hasrat untuk hidup. Makhluk hidup tuh ketika insting untuk bertahan hidupnya dia tinggi, dia akan beradaptasi dalam tempo yang sangat singkat. Sekalipun nanti dia bakal mati gitu. Sama kayak hewan tuh. Misalnya ada animal instinct ya. Apa ya? Kayak misalnya macan pengen memburu kijang gitu. Ya. Kijang itu kan melakukan suatu gerakan atau apa ya? Misalnya ya suatu hal lah, pokoknya yang penting dia survive, ya kan? Iya. Dia bakal melakukan itu. Terlepas nanti dia kalah atau menang, yang penting dia berusaha dulu. Berusaha. Ya animal instinct. Lagian manusia juga kan masuknya kan ke kingdomnya kan animalia, bukan plantae kan. Iya, hewan yang bisa bicara kan. Kalau ada manusia masuk ke plantae ya berarti dia bisa fotosintesis, nggak butuh makan. Duduk diam bernapas ada cahaya matahari. Iya. Wah, kalau udah kayak gitu kita nggak butuh uang. Hidup enak. Dan itu semua hanya di Indonesia. Ketika petapa Indonesia berpuluh-puluh tahun, tahu-tahu bangun dia udah menyatu dengan pohon. Iya, ada tuh kan, banyak ceritanya. Dan pertapaan juga itu juga sebuah sebenarnya itu melewati batas ilmu medis gitu loh. Iya. Dia bertapa nggak makan dan itu jelas 20 tahun. Balik-balik dia masih segar kayak baru kemarin bertapa. Iya. Berpasrah diri, mendekati kematian, bakal mendatangkan sesuatu hal yang epik. Iya. Balik-balik udah 20 tahun kemudian gitu kan. Aku pernah dengar sebuah cerita tentang petapa dari seorang paranormal. Ketika kita bertapa, misalnya nih di pohon besar kan, ya sebut saja yang sering Indonesia yang paling pohon beringin ya. Pohon beringin. Ketika kita bertapa, hal yang pertama kita diuji ya ular. Apakah kita goyang? Ya. Terus setelah hewan-hewan yang kita takuti, mulailah makhluk-makhluk halus muncul mengganggu semua perempuan. Itu ujian-ujian pertama. Setelah itu kalau kita udah berhasil, barulah kita pemilik kekuatan di pohon itu masuk di dalam mau. Tapi ketika kita sudah berhasil, cobaan yang dia uji, semua cobaan mulai dari ular, tapi sebenarnya bukan ular, hanya ketika kita meminta sama orang tua, pasti kan banyak cobaan. Iya. Banyak kan? Ya simpelnya gitu. Ya di dunia petapaan juga gitu. Ya menurut mereka yang sudah bertapa dan aku pernah dengar ceritanya, ada banyak ujian untuk mendapatkan satu, bahkan itu bukan 1-2 hari, berpuluh-puluh tahun untuk bisa mendapatkan itu. Itu lucu itu, soalnya gini sih, kalau dari yang kau ceritakan tadi itu jatuhnya kayak gini. Bisa sugesti pertama, yang kedua memang ujian untuk diri manusia sih. Iya.
istilahnya kalau kita kayak bertapa gitu, kita melakukan bertapa atau meditasi gitu, ketika kita mau menjamkan mata kan segalanya gelap. Iya, segalanya gelap. Terus di situ kan yang bermain cuma pikiran tuh. Nah di pikiran kita tuh ada apa, terus itu menjadi sugesti. Itu yang jadi godaan kita sendiri. Kalau kata orang Jawa, fase-fase godaan itulah fase terberat. Karena setelah fase godaan tuh istilahnya fase kematian ya, dalam tanda kutip. Fase kematian ya Jambang kematian. iya, kalau orang Jawa bilang suwung kosong. Istilahnya kosong. Kekosongan. Jadi kekosongan benar-benar kosong, kayak kita menyelami diri kita sendiri dalam sebuah kekosongan yang kita tuh nggak punya siapa-siapa, sendiri, gelap, kesepian dan segala macam. Oh, itu fase berat tuh. Setelah itu baru nanti ada yang namanya raga sukma dan macam-macam. Nah itu kan setelahnya, tapi paling dasar itu tadi tuh. Itu udah umum. Saya kan juga di dalam dimensi kan hal yang paling berat tuh fase ini, ruang hampa dimensinya. Iya, ruang hampa. Jadi kan kalau di Kosongan. meditasi sendiri kan masuknya ke suung kan. Iya. Dan juga ketika yang dengar dari cerita Mas Al juga kan malah mirip ke Buddhis nggak sih? Ketika Siddhartha dihadapkan dengan sebuah cobaan. Iya, cobaan. Dia mendapatkan pencerahan. Iya, kan sama. Ada ular, ada cewek gitu kan, yang tiap hari itu umum. Itu umum. Hal umum. Karena pola pikir manusia secara budaya kan seperti itu. Apa yang ada di sekitarnya mereka yang mereka lihat kan terekam di pikiran kita, di alam bawah sadar. Terus ketika kita dalam fase meditasi atau bertapa gitu, ya itu yang akan keluar gitu loh. Soalnya kan itu juga hal yang berkaitan dengan manusia nggak sih? Ketakutan itu juga bagian dari diri manusia. Dan godaan itu juga dari dalam manusia. Iya, tetap dari dalam manusia jatuhnya. Ya karena punya memori tadi yang tersimpan di alam bawah sadar. Apalagi cowok kan. Iyalah. Bertapa cowok. Nggak usah bertapa di tempat-tempat di hutan gitu, di pegunungan. Nggak usah, di dalam kamar kos aja. Kamar kos. Kaget dikit, suara dikit aja iya, kaget. Duduk diam terus memejamkan mata gitu, dengar suara jangkrik, kodok misalnya atau barang jatuh aja, kita udah pasti adrenalinnya kan bermain. Langsung naik. Langsung macam-macam di pikiran kita, ini ada apa nih, maling kah, atau kawan kos kita kenapa-napa kah, atau misalnya ada hantu kah, macam-macam itu. Tapi kalau udah lepas dari semua itu ya itu ya fase raga sukma itu yang paling barangkali Mas T sebagai seorang supernatural kan. supranatural Kan udah tahu hal-hal gini kan. Ketika kita berbicara masalah supernatural, ada sang maestro di sini kan. Ya tapi pernah lo ada salah satu contoh kecil. Ada temanku gitu kan, dia ketika penelitian arkeologi di satu tempat gitu, berbincang dengan sesepuhnya adat desa tersebut, terus diminta buat pergi ke satu tempat di tebing gitu kan, diminta untuk kayak bertapa gitu ya. Ketika dia bertapa, di dalam sugestinya dia itu ada hewan-hewan kayak babi hutan, macan, ular dan segala macam gitu. Karena ketakutan dia buka mata ngeliat sekeliling nggak ada apa-apa. Tapi secara fisik dia mendengar ada suara-suara dari semak-semak. Semua indera. Semua inderanya bekerja. Jadi kayak ada suara semak-semak yang sek gitu kan, kayak ada babi hutan lewat atau ada ular lewat gitu kan. Tapi nggak ada. Itu semuanya dalam pikiran dia. Iya, semua dalam pikirannya dia. Istilahnya itu cuma buat kayak satu contoh aja ketika kita mau mencoba aku juga mendekatkan diri itu. Aku udah ngalamin hal itu. Dua hal itu, pertama ombak yang gue dengar. Jadi ketika fase ketakutanku lewat, kagetan lewat, itu sebelum tidur sih, pas posisi tidur kan, mendengarkan ini suara ombak yang jelas aku kayak di pantai, ada ombak gitu, dan itu terus. Habis yang kedua itu ini kayak di padang rumput, jadi ada angin yang rumputnya itu lebat kena angin. Dan ya itu sepoi-sepoi gitu kan. Anginnya kencang. Angin kencang. Jadi suara rumputnya itu khas gitu loh, khas suara rumput yang kena angin. Dan aku kayak sambil rebahan terus mendengarkan itu. Dan itu kerasa banget, dan apa ya, kayak itu aku udah di situ. Itu beneran ya, dibilang juga halusinasi atau misalnya apa delusi juga bisa, cuman
Kalau delusi setiap saat gitu loh. Dan ini cuman ketika itu aja gitu. Ya itu buah pikiran manusia atau dari alam bawah sadar, apapun namanya, mau halusinasi, imajinasi, delusi gitu. Ya tetap itu lahir dari diri kita sendiri. Iya. Dan itu Bu, apa ya? Menurutku sebuah hal yang menenangkan sih, maksudnya bukan menakutkan malahan. Jadi ketika habis dilewati fase-fase ketakutan itu malah dapetin hal yang kayak gitu loh. Ya makanya kalau jadi psikolog banyak duitnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang menantang, nggak perlu banyak gerak, nggak perlu datang ke suatu tempat, cukup duduk diam diri, Udah menantang. memainkan pola pikir. Kayak segampang lah kayak di Buddhis sendiri kan. Ketika kita masuk kitab Iya. semua kan, sugesti di jalan mencari, pasti kayak padang pasir kan, mencari air. Iya. Buddhis sendiri kan ketika meditasi di Buddhis kan lebih sederhana lagi kan, di beberapa aliran gitu kan, yang kayak kamu cuma bernapas, kamu tahu kamu bernapas, sudah itu meditasi. Iya. Kamu cuma cuci piring atau boker misalnya, tapi kamu tahu kamu boker dan menikmatinya, itu meditasi. Iya, kalau kayak di zaman modern mungkin orang boker gitu kan bawa HP kan. Iya. Atau apalah gitu buat mengusir kebosanannya. Iya kan. Bosan kan lihat hal yang sama tiap hari. Tapi coklat. Tapi rasanya tuh khas gitu kan dan pengen gitu kan. Coba kalau misalnya kita kembali ke awal-awal dulu. Boker nggak bawa apa-apa. Pasti pikiran kita kemana-mana. Iya. Monoton kan, ngeri kan. Iya. Udah rasanya pengen cepet-cepet selesai aja. Takutnya nanti kalau ada ular, orang dari bawah ada apa, ada hewan apa. Macam-macam pikiran. Ada kecoa lewat aja kita udah pikirannya kemana-mana kan. Tapi kan itu lebih sederhana kan. Tapi kan orang menganggap meditasi itu sebuah hal yang rumit gitu dan berbau tentang spiritual, padahal ya enggak, itu lebih ke self reflection. Iya kan melihat diri kita sendiri. Kan cara orang mengenal diri sendiri banyak. Ini menarik sih sebenarnya. Menarik kalau misalnya benar-benar mau ditelusuri atau dicoba gitu. Banyak hal yang memang belum bisa dilogikakan secara sains. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, butuh waktu. Kayak inilah kayak empuk-empuk keris, tanya, "Pak, ini bahannya apa?" Meteor. Ya meteor mana yang bisa diambil pakai tangan? Batu meteor sampai ke atmosfer hilang. Tiba-tiba dia nemu batu meteor gitu. Ya sesuai sains nggak bisa. Iya kan? Menentang. Jadi dari itu kalaupun dia jatuh, bongkahannya itu udah bikin geger satu daerah. Menentang sains. Intinya kita hidup di Indonesia menentang sains. Iya. Warga Indonesia sudah menentang sains. Kayak misalnya di suku-suku daerah timur lah. Dia cuma duduk, cuma ngerasain angin, dia udah tahu pergerakannya kayak gimana. Atau mungkin tersesat nih pas malam. Dia cuma gini aja, apa ke atas tangan, lihat pola bintang. Dia udah tahu arah mana yang mau dituju kan. Dan itu dia nggak belajar di fisika atau apa. Insting. Nggak perlu lihat bintang. Gimana kalau hutan yang tertutup rapat? Iya. Survival instinct manusia. Itu anugerah yang benar-benar unik. Mungkin karena kita kondisi yang udah berubah dan emang tidak ekstrim, mungkin itu tertutup lagi kan. Karena ya udah mudah gitu. Yang dibutuhin cuma kinerja otak, bukan kinerja semua. Ya gampangnya kayak di film Lucy. Bagaimana ketika manusia menggunakan berapa persen dari kemampuan otak, berapa persen, nanti kan bakal ada perubahan secara fisiologis maupun morfologis. Intinya di situ. Juga ketika belum siap kan mempengaruhi keseimbangan tubuh. Ya kalau nggak balance repot gitu. Kayak Lucy sendiri kan dia butuh penyeimbang yang narkotikanya itu kan untuk tetap mempertahankan stabilan tuh. Di akhir-akhir kan itu kelihatan udah mulai nggak stabil. Iya. Karena sel. Sampai di titik dia memaksimalkan kinerja otaknya. Iya, salah satu teori yang paling buatku paling mengerikan di dunia sains itu. Ketika sel itu berada di satu lingkungan tertentu, kalau dia merasa nyaman, dia akan merubah. Dia bisa berubah dan dia akan beradaptasi dengan lingkungan itu. Otomatis dia nggak akan immortal.
Tapi ketika dia merasa lingkungan ini terlalu ekstrim buat dia sehingga dia tidak bisa bertahan, maka dia akan memilih untuk immortal. Dia berusaha mencoba menyesuaikan terus. Iya. Jadi ya kayak gitu, karena kan ya itu berkaitan dengan proses evolusi dan segala macam juga toh. Iya. Dan spiritual Di dunia apa ya? Dunia sains atau ya kayak bidang kita sendiri arkeologi kan, perjalanan manusia purba, evolusi dan sebagainya udah membuktikan banyak hal. Kenapa ada ras yang tercipta? Ya. Kan kalau misalnya dari beberapa teori kan, ya kita cuma dari satu ras. Kenapa sekarang banyak ras? Ada misalnya Kaukasid, Negroid, Mongoloid, terus Austronesia gitu kan, Aborigin. Bentuk adaptasi makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Dan uniknya itu diturunkan, nah itu yang membuat itu tetap stabil. Iya. Kalau hewan kan enggak. Kalau misalnya induknya bisa, anaknya belum tentu kalau dia nggak belajar. Iya. Sedangkan manusia dia bisa belajar sendiri. Iya, dari lahir tuh udah ada apa ya? Pintunya udah kebuka, tinggal memasukinya aja. Kayak kita belajar lah. Sebenarnya belajar sendiri pun bisa. Cuma mendengarkan orang ngomong, terus hurufnya ini gitu kan. Ya bisa. Karena genetis. Ya sesimpel kayak tadi kita bilang soal DNA kan kayak gitu. Kalau kakek nenek kita bisa satu hal, belum tentu orang tua kita bisa, belum tentu kita bisa. Tapi kalau kita belajar, ya bisa. Iya. Bisa didapatkan gitu. Dan lebih melengkapi. Ya prosesnya tapi juga panjang gitu. Kita butuh 10.000 jam. 10.000 jam? Buat apa? Untuk mengasah kemampuan. Kenapa harus 10.000 jam? Teorinya Mike Tyson ya, atau Michael Jordan ya. Ketika Michael kita Jordan kok basket. Ya, ketika kita mau ahli di satu bidang, jam terbang kita harus tinggi. Oh iya, aku pernah dengar tuh teori-teori itu. Ya. Untuk menguasai satu hal kita harus mengulanginya dia terus-menerus kan. Ya, terus-menerus. Kayak misalnya di anim-anim lah, itu kan juga banyak tuh disebutin kan. Hampir sama kan, kayak mereka latihan misalnya nggak tahu kayak anim-anim yang One Punch Man atau mungkin yang berkaitan dengan era-era zaman dulu gitu kan, kayak peperangan. Kan mereka juga latihan sebelum menggunakan pedang kan latihannya gitu doang. Iya. Lari, menghindar, bernafas, dan itu 3 tahun, 4 tahun. Habis itu kan baru mulai ke pedang. Kayak misalnya kendo atau apa yang ya istilahnya mereka membiasakan tubuh dulu kan. Iya. Sebelum mereka melakukan yang selanjutnya gitu kan. Tapi kan itu kadang hal itu yang dilupakan banyak orang juga ketika tubuh belum siap tapi memaksakan hal yang sebenarnya udah bisa dilakuin gitu. Banyak gitu, itu yang bikin manusia terus menerus bertahan hidup kan. Tapi itu sih yang aneh di Indonesia. Ketika kita mau menekuni satu hal, kurikulum berubah. Iya. Berubah terus. Ya kita nggak fokus. Kayak sel gitu loh, dia udah mulai nyaman nih, dihantam lagi yang baru, terus harus adaptasi lagi. Adaptasi lagi ya. Gara-gara itu ada ilmu yang ke combine. Sangat sulit menekuni satu hal di dunia yang formal. Susah. Kalau di Indonesia itu susah. Ya sesimpel kalau dalam dunia modern pekerjaan, kau nggak cuma dituntut untuk bisa melakukan 1-2 hal. Tapi kalau bisa, ya misalnya 10 hal, 5 hal itu dikuasai oleh satu orang gitu. Ya kayak gitu. Makanya orang Indonesia banyak yang pintar-pintar. Dari itu mereka terbiasa melakukan banyak hal. Kayak tukang yang bikin tangan Iron Man lah, yang bikin TV lah, bikin helikopter. Bikin helikopter dari barang bekas dia nggak perlu kuliah tinggi sampai jadi profesor atau ini kayaknya bisa deh bikin helikopter ya kayaknya balik lagi ke kata-kata ini, yang penting yakin. Iya, yang penting yakin. Dia yakin nih bisa bikin dan jalankan sesuai komitmen. Iya, terus dilakukan terus menerus proses jadi. Ya kayak misalnya kayak orang dekati cewek lah, kan yang penting yakin. Dan didekati dengan cara yang sama, aksi terus ada aksi ada reaksi lah. Iya. Semakin malam semakin romantis Bapak.
hukum ini kan, hukum tarik menarik, Hukum alam. law attraction. Itu aja sudah termasuk ranah sains loh itu. Tapi Sebenarnya. sains dan supranatural. Iya, mereka berdampingan. Kalau Iya. ada orang yang bilang mereka tidak bisa berdampingan, mungkin katanya bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Tapi sebenarnya bisa. Bisa. Kayak astral projection atau Ngrogo Sukmo itu udah dijelaskan. Ada penjelasannya. Iya, itu logis penjelasannya. Tinggal di Google banyak itu. Kayak lucid dream banyak yang ngalamin. Lucid dream bisa, terus paralyze. Iya, paralyze kan emang dari ketindihan. otak kan. Ketindihan kan otak udah siap, tubuh belum merespon. Iya. Ya banyak kalau gitu. Bisa diilmiahkan. Cuma belum ketemu aja apa jembatannya. Jembatan keledai kalau kata orang-orang dulu kan. Kayak inilah. Misalnya membersihkan keris, perawatan keris. Kadang dikasih asam dan lain-lain kan. Padahal kalau dilihat secara sains, asam merusak. Iya. Dan wangi-wangian juga bakal mempengaruhi banyak hal. Cuman kan itu malah mengawetkan. Contohnya lagi kayak wayang juga kan, perawatannya beda banget. Kalaupun dijelasin dan diteliti bahan bakunya, itu cocok gitu loh dengan bahan baku. Kenapa dikasih minyak, kenapa dikasih ini gitu. Nah kan bukan berkaitan dengan spiritual juga, tapi emang dari konservasinya si barang gitu. Ya, benda apa yang kira-kira dia bisa menyatu dan mengawetkan loh. Dan itu pasti pengalamannya bukan sekali 2 kali. Ya ada trial error. Mungkin sampai dia ketemu formula yang tepat. Nyoba A misalkan orang zaman dulu gitu kan. Oh nggak cocok nih, ganti B. Nggak cocok, ganti C. Sampai D baru cocok. Diturunin. Ntar modifikasi lagi, turunin lagi. Ya sepertinya menarik sih. Bahas kayak gitu kan. Mungkin next time bisa bahas tentang relief. Iya. Atau situs-situs tertentu yang apa ya, kalau menurutku sendiri ada kayak hal-hal yang janggal lah gitu loh. Dalam dunia arkeologi. Ya. Gimana kalau kita datang ke situs Kumitir, duduk di tengah tempat ekskavasi, kita bahas gini. Menarik tuh. Boleh lah buat next project.